Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pagi ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta iram salam pada sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 222 sampai dengan 223. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil Qul huwa azan fa'tazilul nisha'a fil mahid wa la ta'rabuhunna hatta ya'funa fa iza tatahanna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisha'akum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimul li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanamlah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Penjelasan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwasanya jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat Nabi menanyakan tentang hal itu, maka Allah menurunkan firman-Nya berikut ini: Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azab fa'tazilu nisha'a fil mahid wa la ta'rabuhunna hatta yataqu. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah apa saja selain berhubungan badan. Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, orang ini tidak meninggalkan suatu perkara pun dari urusan kita kecuali menyelisihinya. Kemudian datanglah Usaid bin Hudayr dan Abad bin Baish. Keduanya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu. Tidakkah kita setuhui saja istri-istri kita itu? Maka berubahlah raut wajah Rasulullah SAW, sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya kedua orang itu pergi, lalu datanglah hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengurus utusan kepada kedua sahabat tersebut dan memanggil mereka untuk memberi susu. Akhirnya kedua sahabat tersebut mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hamad bin Said bin Salma. Firman-Nya, fa'tazilu nisha'a fil mahid. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, yaitu pada kemaluannya.
Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah, "Isma'u kulla syai'in illa nikah." Berbuatlah apa saja kecuali berhubungan badan. Oleh karena itu banyak atau bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dibolehkan menggauli wanita yang sedang haid kecuali pada kemaluannya. Abu Daud meriwayatkan dari Imar bin Qura bahwa bibinya pernah memberitahukan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah, salah seorang dari kami sedang dihaid, sementara dia dan suami tidak punya tempat tidur kecuali hanya satu saja. Maka Aisyah pun berkata, akan kuberitahukan kepadamu tentang apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Suatu hari beliau memasuki rumah dan langsung menuju ke masjidnya. Abu Daud mengatakan bahwa yang dimaksud masjid di sini adalah tempat sholat di rumahnya. Dan ketika beliau kembali, aku telah tertidur lelap saat beliau tengah diserang rasa dingin. Maka beliau berkata kepadaku, mendekatlah kepadaku. Lalu kukatakan kepada beliau, aku sedang haid. Beliau pun berucap, sikaplah kedua pahamu. Maka aku pun membuka pahamu. Kemudian beliau meletakkan pipi dan dadanya di atas pahamu. Dan aku mendekat tubuh beliau sehingga merasa hangat hingga beliau tertidur. Disebutkan dalam hadis sahih dari Aisyah yang artinya, aku pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Nabi SAW. Maka beliau menggigit pada bagian yang telah aku gigit. Aku juga pernah minum, lalu aku berikan minuman itu kepada beliau. Maka beliau pun meletakkan bibirnya pada bagian yang darinya aku minum. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, Aisyah bercerita, jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar, maka kami tidak mendekati Rasulullah sehingga kami suci dari haid. Hal itu dipahami sebagai upaya pencegahan dan kehati-hatian. Ulama lainnya berpendapat bolehnya seorang mencumbi istri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain, sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam kitab As-Sahihain. Penegasan di kitab tersebut adalah dari Maimunah bin Al-Harith Al-Hilaliyah. Dia menceritakan jika Nabi SAW hendak mencumbi salah seorang istrinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain. Demikianlah lafaz yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah. Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menukilkan dari Al-Ala dari Hizam bin Hakim dari pamannya Abdullah bin Sa'ad Ansahari bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah, apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid? Maka beliau pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain. Juga hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Mu'az bin Jabal, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku yang sedang haid. Maka beliau pun menjawab, engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik. Hadis tersebut diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musyaf dan Syurai. Hadis-hadis tersebut di atas dan riwayat yang senada dengan yang merupakan hujjah bagi orang yang membolehkan mencumbi istri yang sedang haid sebatas pada bagian di atas kain. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat dari mazhab Syafi'i dan dikaji oleh banyak ulama Irak dan lain-lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar kaki adalah haram agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disepakati oleh para ulama bahwa haram menggaulinya pada kemaluan. Barang siapa yang melakukan itu berarti dia telah berdosa, maka hendaklah dia segera mohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wala ta'rabuhunna hatta yahunna," dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci. Merupakan penafsiran dari firman-Nya, "Fa'tazilun nisya'a
fil mahasyi. Oleh sebab itu hendaklah kamu jauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Allah melarang mencampuri wanita selama dia masih menjalani haid. Pengertiannya adalah halal melakukan hal itu jika haidnya telah berhenti. Firman-Nya, "Faiza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan dalam ayat tersebut terdapat anjuran dan juga bimbingan untuk mencampuri istri setelah mereka mandi. Ibnu Han berpendapat bahwa wajib melakukan hubungan badan seperti setiap usai haid. Dia mendasarkan pendapatnya itu pada firman Allah, "Faiza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Dalam hal ini Ibnu Han tidak mempunyai sandaran karena hal itu merupakan perintah setelah larangan. Dalam hal ini terdapat banyak pendapat para ulama usul fikih. Di antaranya ada yang wajibkan sebagaimana perintah mutlak, dan mereka merupakan jawaban yang sama dengan jawaban Ibnu Han. Ada juga yang berpendapat ayat itu tidak lain untuk membolehkan hubungan badan setelah haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah, maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat itu masih perlu dipertimbangkan. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil ialah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum adanya larangan. Jika wajib, maka wajiblah hukumnya. Maka misalnya ialah firman Allah berikut, "Fa'izan sholatal ashurul hurumu fa'tulul musyrikin." Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik. At-Taubah ayat 5. Atau mubah jika berhukum mubah, seperti misalnya firman Allah yang berbunyi, "Wa iza halaltum fastadu." Dan jika kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu. Al-Maidah ayat 2. Dan juga firman-Nya, "Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh." Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Al-Jumu'ah ayat 10. Pendapat inilah yang diperkuat oleh banyak dalil. Hal ini telah dikemukakan oleh Al-Ghazali dan juga yang lainnya, dan menjadi pilihan sebagian imam mutaakhirin, dan itulah yang sahih. Para ulama telah sepakat jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya hingga dia mandi atau bertayamum, jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Namun Abu Hanifah berpendapat lain. Jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari, maka menurutnya boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut, dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ibnu Abbas mengatakan hatta yaqum, sehingga mereka suci dari darah haid. Faiza tahawwa, jika mereka telah bersuci dengan air. Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Al-Laits bin Sa'ad, dan ulama lainnya. Firman-Nya, "Min haitsu amarakumullah," di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya mengatakan, yaitu kemaluan. Firman-Nya, "Min haitsu amarakumullah," di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah juga mengatakan, artinya hendaklah kalian menjauhi mereka. Pada saat yang sama, ayat ini juga mengandung dalil yang menunjukkan diharamkannya melakukan hubungan dari dubur, yang mana pembahasannya secara tuntas akan dimukakan selanjutnya. Firman Allah, "Innallaha yuhibbul tawwabin." Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Maksudnya dari dosa meskipun pencampuran itu dilakukan berkali-kali. Wa yuhibbul mutahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya mensucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu segala sesuatu yang dilarang, seperti mencampuri wanita yang sedang haid atau tidak pada tempatnya. Firman-Nya, "Nisya'ukum harasum lakum." Istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam.
Ibnu Abbas mengatakan terkait ayat ini, al-haq berarti tempat mengandung anak. Faktu harus sukum anna syi'tum, maka datanglah lahan tempat percetakan itu sebagaimana saja kamu hendaki. Maksudnya kalian boleh campurinya sekehendak hati kalian dari depan maupun dari belakang, tapi tetap pada satu jalan, yaitu lewat kemaluan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam banyak hadis. Imam Al-Bukhari menukilkan dari Ibnu Muqadir, dia bercerita, aku pernah mendengar Jabir bertutur, dahulu orang-orang Yahudi mengatakan, jika seorang suami mencampuri istrinya dari belakang, maka akan lahir anak yang bermata juling. Maka itu turunlah ayat, fisya'ukum harsum lakum faktu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datanglah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Sedang dalam hadis Bas bin Hakim bin Muawiyah bin Haid al-Kushairi dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, pada bagaimana istri kami yang boleh kami datangi dan bagaimana yang harus kami jauhi. Maka beliau bersabda, istrimu adalah seperti lahan kamu bercocok tanam, datangilah lahanmu itu bagaimana saja yang kau kehendaki, dan tidak boleh memukul bagian wajah, tidak boleh mencelanya, dan tidak juga boleh mengisolasinya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Ahmad, para penulis kitab As-Sunan. Imam Ahmad juga menukilkan dari Ibnu Abbas, dia menceritakan ayat nisya'ukum harsum lakum turun berkenan dengan beberapa orang Ansar yang datangi Nabi SAW. Lantas mereka menanyakan kepada beliau, dan beliau pun bersabda, datangilah mereka dengan cara bagaimanapun selama masih pada kemaluan. Masih dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Sabit, dia menceritakan, aku pernah menemui Hafsah binti Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu aku berkata, aku ingin bertanya kepadamu mengenai hal yang aku malu untuk mengemukakannya. Maka Hafsah pun menjawab, janganlah malu wahai keponakanku. Abdullah bin Sabit menuturkan tentang mencampuri istri dari belakang, dia pun menjawab, Ummu Salamah pernah memberitahukan bahwa kaum Ansar sangat suka menggauli istri mereka dari arah belakang. Sedangkan orang-orang Yahudi dahulu mengatakan, barang siapa yang datang istrinya dari belakang, maka anaknya akan lahir juling. Dan ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, mereka menikahi wanita Ansar. Maka ketika mereka hendak mencampuri istrinya mereka dari arah belakang, dan seorang wanita yang menolak mentaati suaminya seraya berkata, engkau jangan melakukan hal itu hingga aku mendatangi Rasulullah. Kemudian dia menemui Ummu Salamah dan menyebutkan hal itu kepadanya. Maka Ummu Salamah pun berujar, duduklah hingga Rasulullah datang. Dan ketika beliau tiba, wanita Ansar tersebut merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah, sehingga wanita itu pun keluar. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada beliau, maka beliau bersabda, panggillah wanita Ansar itu. Kemudian Ummu Salamah pun memanggilnya. Setelah itu beliau bacakan kepadanya ayat, nisya'ukum harsum lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, tetapi dengan tujuan satu. Hadis Ahmad At-Tirmidzi. An-Nasyai menukilkan dari Ka'ab bin Al-Qamah dari Abu Nar bahwa dia pernah berkata kepada Nabi budak Umar, Ibnu Umar, sungguhnya banyak yang menyebutkan bahwa engkau menceritakan Ibnu Umar pernah memberikan fatwa yang membolehkan tentang istri dari dubur mereka. Maka dia pun mencoba untuk meluruskan, mereka telah berbohong mengenai diriku, tetapi akan kuberitahukan kepadamu kejadian yang sebenarnya. Pada suatu hari Ibnu Umar membaca Al-Quran dan aku berada di sisinya. Ketika sampai pada bacaan nisya'ukum harsum lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, dia Ibnu Umar mengatakan, hai Nabi, apakah engkau mengetahui siapa yang diperintahkan oleh ayat ini? Tidak, jawabku. Maka Ibnu Umar mengatakan,
Sungguhnya kami kaum Quraisy terbiasa mendatangkan istri dari belakang, tapi tetap pada kemaluan. Ketika tiba di Madinah, kami menikahi wanita Ansar dan kami menghendaki dari mereka berhubungan badan seperti yang kami inginkan. Tapi hal itu menyakitkan mereka, maka mereka menolak dan bahkan memperbesar persoalan. Dan wanita-wanita Ansar sudah terbiasa dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mendatangi istri mereka dari arah depan. Maka Allah menurunkan ayat, Isya'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Kami juga pernah meriwayatkan suatu hal yang ia secara jelas bertentangan dengan hal itu dari Ibnu Umar, bahwa mendatangi istri dengan cara demikian tidak boleh dan bahkan dilarang, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Banyak riwayat hadis dari berbagai jalur dan semuanya mencela dan melarang perbuatan semacam itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Uzaimah bin Tasbih bahwa Rasulullah SAW telah melarang suami untuk istrinya di duburnya. Abu Isha At-Tirmizi dan An-Nasyai menukil dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menyetubuhi seorang laki-laki atau istrinya pada bagian dubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasyai. Lebih lanjut, At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Han. Meriwayatkan dari Abdul Razak dari Muammar dari Ibnu Tawus dari ayahnya bahwasanya seorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menyetubuhi istri di duburnya. Maka dia menjawab, engkau menanyakan kepadaku mengenai kekufuran. Sanad hadis ini sahih. An-Nasai meriwayatkan hal yang sama. Imam Ahmad meriwayatkan dari Am bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW pernah bersabda, mencampuri istri di duburnya adalah homoseksual kecil. Qatadah menceritakan Uqbah bin Ishaq memberitahuku dari Abu Darda, dia mengatakan, dan tidaklah hal itu dilakukan kecuali oleh orang kafir. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Rasulullah SAW melarang seorang mencampuri istrinya di duburnya, dan Allah tidak malu membicarakan kebenaran. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Muawiyah dan Abu Isha. Tirmizi juga melalui jalan Abu Muawiyah dari Hasim al-Ahwal yang di dalamnya terdapat tambahan, dan dia At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis itu hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sebuah hadis marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kepada orang yang mencampuri istrinya di duburnya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Suhail. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, terlaknat orang yang mencampuri istrinya di duburnya. Hal senada juga diriwayatkan oleh Imam Daud dan An-Nasyai melalui jalur Waqi. At-Tsawri menukil dari Aswad bin Bahran dari Abu Mu'tamar dari Abu Juwairah, dia bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang hukum mencampuri istri di duburnya. Maka dia mengatakan, engkau telah berbuat kehinaan, maka Allah akan menghinakanmu. Tidaklah engkau mendengar firman-Nya, ata'tuna fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu? Al-A'raf ayat 80. Itu maksud Abu Darda, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Am berpendapat tentang haramnya perbuatan tersebut, dan tidak diragukan lagi bahwa inilah yang benar dari Abdullah bin Umar, yaitu bahwa dia mengharamkannya. Abu Muhammad Abdurrahman bin Abdullah Ad-Darimi dalam musnadnya
Dari Sa'ad bin Yasar Abu Hibah, dia bertutur, aku pernah mengatakan kepada Ibnu Umar, bagaimana pendapat Anda tentang budak perempuan? Apakah boleh dicampuri dengan cara tahmid? Ibnu Umar pun bertanya, apa yang dimaksud dengan tahmid itu? Tahmid berarti dubur. Jawab saya. Maka Ibnu Umar mengatakan, apakah ada dari kalangan kaum muslim yang melakukannya? Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Qutaibah dari Al-Laits. Sanad hadis itu sahih dan sebagai nasnya yang sahih atau tegas dari umat Ibnu Umar yang mengharamkan sodomi. Dengan demikian setiap terang dari Ibnu Umar yang bolehkan atau mengandung kemungkinan yang bolehkan perbuatan tersebut tertolak oleh nas muhkam. Dan diriwayatkan Muammar bin Isa dari Malik bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Abu Bakar bin Syihab an-Naisaburi berkata, telah mengabarkan kepada Ismail bin Husain, telah mengabarkan kepada Israel bin Roh, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana pendapat Anda tentang mencampuri istri di dubur? Anas menjawab, kalian adalah bangsa Arab, bukanlah ladang itu tempat untuk bercocok tanam. Janganlah kalian melampaui batas di luar kemaluan. Tanyakan lagi kepadanya, hai Abu Abdillah. Mereka mengatakan bahwasanya engkau telah mengatakan hal itu. Dia pun menjawab sebagai bantahannya, mereka telah berbohong dengan mengatasnamakan diriku. Mereka telah berbohong dengan mengatasnamakan diriku. Demikianlah riwayat yang kuat dari Anas bin Malik. Hal itu juga menjadi pendapat Abu Hanifah, As-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan seluruh sahabat mereka. Juga menjadi pendapat Sa'id bin Musyar, Abu Salmah, Ikrimah, Taus, Atta, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Muhajir bin Jabar, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya dari kalangan ulama salaf, bahwasanya mereka semua secara tegas dan keras tentang perbuatan tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap kufur perbuatan sodomi. Demikian itulah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Firman Allah, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, yaitu dengan berbuat ketaatan serta meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah. Allah Jalla Jalla berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu telah akan menemuinya. Artinya dia akan menghisab semua amal perbuatan kalian. Lalu Allah berfirman, wabasyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari telah ditegaskan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak mencampuri istrinya, maka hendaklah dia mengucapkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Janina syaitana wa janubi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena sesungguhnya jika dari hubungan ini keduanya ditakdirkan punya anak, maka anak itu tidak akan pernah dicelakakan oleh syaitan selamanya. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran ayat 222, 23 sudah selesai. Kemudian kami lanjutkan dengan pembacaan hadis yang masih terkait dengan tema menambah kebaikan di akhir usia. Hadis nomor 6. Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu
kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin ta'lu'u fihi sams ta'dilu bainal naini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbati fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah wa qilmatu tayyibatu sadaqah wa bikulla khatwatin tamshiha illa salati sadaqah wa tumitul aza'ani tariqi sadaqah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setiap persediaan manusia ada hak untuk diluarkan sedekahnya setiap hari, di mana matahari terbit di dalamnya. Engkau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Engkau membantu seorang untuk naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya di atasnya, itu adalah sedekah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju sholat itu adalah sedekah, dan engkau membuang gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Muttafaq alaih. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah, bertakmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang-orang, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, atau memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran sebanyak 360 kali, maka sesungguhnya orang itu memasuki waktu sore pada hari itu dalam keadaan ia telah menjauhkan dirinya dari neraka. Kosakata aslinya as-sulam artinya persendian. Penjelasan, setiap hari anak Adam melakukan sedekah sebanyak 360 sesuai jumlah persendiannya. Barang siapa melakukan ketaatan berupa perbuatan atau ucapan sejumlah persediaannya, maka sungguh ia telah bersyukur kepada Allah. Ulangi pembacaan hadis nomor 6 dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persediaan manusia ada hak untuk dikeluarkan sedekahnya setiap hari, di mana matahari terbit di dalamnya. Engkau menamaikan di antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Engkau membantu seorang untuk naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya di atasnya, itu adalah sedekah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju sholat itu adalah sedekah, dan engkau membuang gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Muttafaq alaih. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan atas 360 persediaan. Maka barang siapa bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalan orang, atau menyingkirkan duri atau tulang dari jalan orang banyak, atau memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran sebanyak 360 kali, maka sesungguhnya orang itu memasuki waktu sore pada hari itu dalam keadaan ia telah menjauhkan diri dari neraka. Kosakatanya as-sulam artinya persendian. Penjelasan, setiap hari anak Adam melakukan sedekah sebanyak 360 sesuai jumlah persendiannya. Barang siapa melakukan ketaatan, berbuat perbuatan atau ucapan sejumlah persendiannya, maka sungguh ia telah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran dan hadis pada pagi ini, semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum ditutup majelis ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma